Salam sehat guys. Hari ini kita membahas tentang diabetes ya. Jadi teman-teman yang terkena diabetes atau punya keluarga yang menderita diabetes pasti banyak masalah, terutama di dalam hal mengendalikan gula darah, mengendalikan makan, larangan olahraga dan sebagainya. Apalagi terjadinya penurunan berat badan yang luar biasa. Dari beberapa permasalahan soal diabetes ini, saya menarik 4 permasalahan yang sering menjadi masalah utama pada penderita diabetes. Pertama, sulitnya mengendalikan gula darah. Walaupun si pasien ini makan buah pare atau makan daun pepaya yang dipercaya bisa menurunkan gula darah, tetapi gula darahnya tetap tidak terkontrol. Permasalahan kedua adalah menganggap gula darah ini sesuatu yang jahat. Karena gula darah yang tinggi itu bisa mengakibatkan gagal ginjal ya. Pasiennya harus menjalani cuci darah, kemudian luka di kaki yang tidak sembuh-sembuh, bahkan bisa mengalami amputasi. Kemudian tidak sedikit juga yang mengalami stroke dan kebutaan. Permasalahan ketiga, sering sekali pasien diabetes ini mengalami yang namanya stres atau kekhawatiran. Karena apa? Dia punya hidup ini sudah mulai diatur, dibeda-bedakan. Dari makanannya sudah banyak sekali larangannya, kemudian olahraga juga nggak boleh. Apakah dengan pola hidup seperti ini bisa memperbaiki daripada gula darahnya? Nanti kita akan jawab juga. Banyak pasien diabetes walaupun dia makannya normal, bahkan berlebih, tetap saja terjadi penurunan berat badan yang luar biasa. Bahkan ada berat badan yang dari 130 kilo dalam beberapa bulan itu bisa menjadi 40 kilo. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini pun akan kita uraikan di sini. Jadi, pada orang yang bukan diabetes, ketika pasiennya ini makan makanan misalnya beras merah, nasi jagung, singkong, ubi, itu akan menjadi gula darah. Dan gula darahnya ini secara otomatis akan disimpan di tubuhnya sebagai misalnya sumber energi buat ototnya, buat otaknya, buat jantungnya, ya. Sehingga organ-organ tubuhnya menjadi sehat karena mendapatkan sumber energi. Pada pasien diabetes itu tidak terjadi. Apapun yang dimakan oleh pasien itu akan menjadi gula darah, tapi gula darah itu secara keseluruhan atau sebagian itu tidak bisa dikirimkan ke organ-organ tubuhnya, misalnya dari atas ya, dari otak, dari mata, jantung, paru-paru, ginjal, kulit, kemudian usus, itu semuanya tidak mendapatkan energi yang cukup yang berasal dari gula darah. Nah, permasalahannya di sini yang membedakan. Pada orang normal, kemampuan pankreasnya menghasilkan insulin cukup. Pada diabetes, kemampuan menghasilkan insulinnya mulai berkurang. Padahal, insulin inilah yang berfungsi mengantarkan gula darah ke semua organ tubuh di dalam tubuhnya yang digunakan sebagai sumber energi. Jika asupan kalorinya berkurang, tentu sedikit demi sedikit dari hari ke hari mulai terjadi kelemahan pada organ-organ tubuhnya. Dari urut kita dari atas ya, misalnya otaknya mendapatkan energi yang sedikit, maka otaknya bisa mengalami dari rasa pusing hingga stroke. Mata dari kabur hingga kebutaan. Jantung itu bisa mengalami nyeri dada kiri atau yang disebut dengan angina atau angin duduk sampai kematian daripada sel jantung. Paru-paru juga demikian. Paru-paru yang lemah memudahkan kuman TBC untuk berkembang. Pada pasien ginjal itu bisa sampai terjadi gagal ginjal yang mengharuskan pasiennya cuci darah. Begitu juga hati, sehingga hati gagal menjalankan fungsinya. Nanti akan menjadi keadaan yang disebut dengan serosis hepatis.
Otot jika tidak mendapatkan kalori, dia akan mengalami kelemahan ya. Kelemahan inilah yang membuat seorang penderita diabetes merasa lelah. Saraf bisa mengakibatkan kemaluannya tidak bisa berdiri ya. Yang kedua, saraf kakinya dari kesemutan, dari nyeri, bahkan bisa kelumpuhan. Kulit bisa mengalami gatal-gatal ya, karena kulitnya tumbuh jamur yang sulit untuk hilang. Karena apa? Aliran darah ke kulitnya berkurang sehingga jamur mudah sekali tumbuh pada kulitnya, mengakibatkan kulitnya bisa tumbuh jamur. Pembuluh darah juga begitu, sehingga gampang sekali terjadinya luka atau ulkus pada daerah kaki. Ibaratnya jika pohon itu tumbuh besar itu karena nutrisi dari tanah itu masuk ke dalam pohon. Tetapi jika nutrisinya terhalangi, maka pohon itu bisa mengalami kematian. Sama dengan sel tubuh. Sel tubuh kalau sumber energinya masuk, maka tubuhnya bisa sehat. Tapi kalau sumber energinya terhalangi, misalnya karena ketidakadaan insulin, maka organ tubuhnya itu bisa mengalami kematian. Nah, demikian rekan-rekan topik kita membahas tentang permasalahan seputar diabetes yang sering menjadi salah kaprah ya. Yang seperti tadi, berat badan turun itu sebenarnya karena apa? Karena kalori yang masuk itu tidak tersimpan dalam tubuhnya. Itu mengakibatkan berat badannya turun. Kemudian asumsi bahwa gula darah turun atau gula darah yang turun itu yang buat dia baik, itu tentu tidak. Jadi gula darah ini bukan sesuatu yang jahat loh ya. Gula darah ini dia menimbulkan kerusakan karena gula darah ini tidak sampai ke organ-organ yang membutuhkan, sehingga kita perlu mengubah terapi, mengubah pengobatan di mana hasilnya itu gula darahnya bagus. Jadi gula darah yang bagus itu menandakan asupan kalorinya dari pembuluh darah ke organ tubuhnya itu menjadi baik. Demikian rekan-rekan topik kita seputar diabetes. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar